Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, angin topan Podul menghantam Taiwan pada Rabu 13 Agustus 2025. Hal ini memaksa pemerintah menutup sekolah dan kantor serta mengancam sektor pertanian di wilayah selatan pulau. Angin topan Podul menerjang Kabupaten Taitung di pantai timur Taiwan bergerak melintasi sepertiga bagian selatan pulau dengan kecepatan sekitar 36 km per jam. Badan Cuaca Pusat melaporkan bahwa badai ini mungkin akan meningkat di selatan sebelum melemah saat melintasi pegunungan pusat dan menuju pantai Cina. Beberapa wilayah terdampak meliputi Tainan, Kaohsiung, Chiayi, Yunlin, Pingtung, Hualien, serta gugus Pulau Penghu di selatan. Imbas dari topan Podul, seluruh penerbangan domestik di pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu dibatalkan. Begitu pula puluhan penerbangan internasional, banyak layanan feri juga dihentikan. Sebelumnya hujan lebat dalam beberapa minggu terakhir telah merusak tanaman di Taiwan Tengah dan Selatan, serta memadamkan listrik di wilayah pedesaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, partai-partai oposisi India menggelar aksi protes terkait revisi daftar pemilih yang dinilai kontroversial. Mereka memperingatkan langkah ini dapat menghilangkan hak pilih jutaan warga, khususnya kelompok rentan dan minoritas, menjelang pemilu di negara bagian Bihar pada November mendatang. Ratusan anggota parlemen dan pendukung oposisi mengawali aksi protes dari gedung parlemen, namun dihadang polisi saat menuju kantor Komisi Pemilihan Umum di New Delhi. Bentrokan terjadi dan sejumlah anggota parlemen termasuk pemimpin oposisi Rahul Gandhi sempat ditahan singkat. Oposisi menuding Komisi Pemilihan Umum terburu-buru merevisi daftar pemilih di Bihar yang melibatkan hampir 80 juta pemilih dengan persyaratan dokumen ketat seperti akta kelahiran, paspor, dan ijazah. Menurut mereka, persyaratan ini sulit dipenuhi di Bihar yang memiliki tingkat melek huruf rendah sehingga bisa menghilangkan hak pilih masyarakat miskin, terutama minoritas Muslim. India tidak memiliki kartu identitas nasional tunggal dan kartu identitas biometrik Aadhaar yang luas digunakan, tidak masuk dalam daftar dokumen yang diterima untuk revisi ini. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan tersebut dan menyebut revisi intensif ini bertujuan memastikan keakuratan data pemilih, menghapus nama yang sudah meninggal atau pindah, serta mencegah masuknya warga negara asing ilegal. Menurut komisi, sekitar 49,6 juta pemilih yang telah tercatat dalam proses serupa pada 2003 tidak perlu mengumpulkan dokumen tambahan, namun hampir 30 juta pemilih lainnya masih terancam kehilangan hak pilih. Revisi serupa dijadwalkan akan dilakukan di seluruh India yang memiliki 1,4 miliar penduduk. Bihar sendiri merupakan medan pertarungan penting dalam politik India, di mana partai berkuasa BJP selalu memerintah dalam koalisi dan mengandalkan mitra politik dari wilayah ini untuk mempertahankan kekuasaan di parlemen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir besar di Bhagalpur, India Timur memaksa lebih dari 8.000 warga mengungsi dari wilayah rendah yang terendam air. Banjir yang dipicu hujan deras di Nepal tersebut telah membawa ketinggian sungai Gangga melebihi batas bahaya dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir di Bhagalpur, India Timur memburuk dengan cepat dan mencapai tingkat kritis, memaksa evakuasi darurat lebih dari 8.000 warga dari wilayah rendah. Rekaman menunjukkan warga berjalan di tengah genangan banjir, menggunakan ban karet dan sepeda motor untuk melintas, bahkan ada yang berenang. Sementara terlihat ternak terjebak di air, bangunan terendam, dan jalan terputus, sehingga melumpuhkan kehidupan desa. Seorang warga mengatakan air telah masuk ke desa dan menutupi wilayah hingga 4 hingga 5 kaki. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan bisnis untuk mengungsi ke dataran lebih tinggi. Seorang petani menjelaskan warga lain mendesak agar bantuan segera diberikan dalam bentuk nyata, sementara pihak berwenang menyatakan pemerintah sedang menjalankan dapur umum, menyiapkan pakan ternak, serta mengirim tim medis ke wilayah Diara untuk melayani korban banjir. Provinsi Bihar saat ini mengalami banjir parah dengan 12 distrik terdampak dan lebih dari 1,7 juta orang terdampak. Bhagalpur menjadi salah satu yang terparah, di mana Sungai Ganga mengalir 80 cm di atas batas bahaya, menenggelamkan infrastruktur vital dan pemukiman. Pos pantau sungai melaporkan status banjir parah hingga ekstrim di salah satu desa Bhagalpur. Tinggi air Ganga mencapai 33,45 meter, hanya 0,09 meter di bawah rekor tertinggi sepanjang masa.
Lebih dari 8.000 warga berhasil dievakuasi dari wilayah rendah dan sekitar sungai menggunakan perahu karet, dengan prioritas penyelamatan keluarga dan ternak yang terjebak. Hujan deras di Nepal terus memperburuk kondisi di Bihar, meningkatkan risiko banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan pertama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak memasuki masa jabatan kedua. Pertemuan dilangsungkan di Anchorage, Alaska pada 15 Agustus 2025. Kota Anchorage di Alaska bersiap menjadi tuan rumah pertemuan pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak memulai masa jabatan keduanya. Acara dijadwalkan berlangsung 15 Agustus. Rekaman menunjukkan suasana kota termasuk toko souvenir, Hotel Captain Hook, pusat perbelanjaan Anchorage, 5 tahun Avenue Mall, serta restoran pelmeni khas Rusia. Pertemuan antara Trump dan Putin dikonfirmasi pada Jumat setelah Uni Emirat Arab dan Italia sempat dimunculkan sebagai opsi lokasi. Pengurus Kepresidenan Rusia Ushakov menyebut venue ini sebagai logis. Pada Selasa, Gedung Putih memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak diundang dalam pembicaraan, dan Trump akan bertemu Putin secara tertutup. Pertemuan dikabarkan akan digelar di pangkalan militer Joint Base Almendrov Richardson. Alaska memiliki hubungan sejarah kuat dengan Rusia. Wilayah ini pernah jadi milik Rusia hingga dekade 1860-an, sebelum dibeli Amerika Serikat seharga $7,2 juta. Alaska resmi menjadi negara bagian Amerika pada 1959. Pertukaran diplomatik antara Moskow dan Washington kembali dimulai Februari lalu, dengan sejumlah pembicaraan telepon antara pemimpin serta pertemuan delegasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Peru senilai 15 triliun rupiah. Hal ini diyakini Mendak Budi Santoso sebagai langkah permulaan kerjasama dengan lingkup lebih luas. Pemerintah tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Amerika Selatan Peru yang angkanya dapat menembus senilai $960 juta Amerika atau 15,65 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan akumulasi perdagangan antara Indonesia dan Peru di tahun lalu sebesar $480 juta Amerika yang terurai dalam ekspor sebesar 331,2 juta dan impor senilai 149,6 juta Amerika Serikat. Menurutnya hubungan dagang ini adalah bagian awal dari proses kerjasama yang berkelanjutan dan lebih luas ke depannya antar kedua negara. Dengan kata lain, adanya potensi pertambahan jenis produk kerjasama lainnya. Nah, kemarin juga kita kan sudah menandatangani Indonesia Peru CEPA. Ya, kemarin Presiden Peru sudah datang ke Indonesia, jadi kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita melakukan perjanjian dagang, ya ini sebuah kemajuan. Kenapa dengan Peru ini CEPA yang bagus? Karena kita startnya kan dari awal. Ya, Indonesia CEPA itu total trade-nya tidak sebesar misalnya dengan EU ya. Kita total trade-nya 480 juta US, kita surplus 181 juta US. Tetapi kita sudah mempunyai CEPA, jadi ada kerangkanya kerjasama dagang. Jadi ke depan kalau mau nambah item-item kerjasama yang lain itu mudah. Kalau kita memulai dari total trade yang sudah besar, biasanya perjanjian CEPA-nya lama. Kita hanya 14 bulan ya. Kita dengan EU berapa? 10 tahun. Ini dengan Peru cuma 10 bulan. Nah, akses pakaian jadi tekstil kita ke Peru termasuk alas kaki besar ya, kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Ini salah satu untuk mendorong ya akses pasar kita di luar negeri. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor gajah jantan yang terluka sering mendatangi sebuah desa di pinggiran negara bagian Asa, India Timur Laut untuk mencari makan. Kehadirannya seringkali memicu konflik dengan warga setempat. Selama berbulan-bulan, seekor gajah jantan yang terluka sering mendatangi desa di pinggiran Assam, India untuk mencari makan. Hewan tersebut sering memasuki toko dan mengambil makanan dari rak, membuat warga memasang pagar baja dan kawat berduri di depan rumah serta kios di tepi jalan.
Meski warga memberikan makanan dan air, kunjungan gajah yang bisa terjadi 2 kali sehari ini sering mengganggu arus lalu lintas. Warga terpaksa menghalau hewan tersebut agar jalan dapat dilalui. Gajah tersebut tak mampu kembali ke hutan lantaran cedera di kakinya beberapa bulan lalu. Usahanya untuk bergabung dengan kelompok gajah lain juga sering mendapat penolakan. Konflik antara manusia dan gajah di India makin meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,4 miliar jiwa, serta perluasan kota dan permukiman yang menggeser hutan dan habitat gajah. Di Assam yang memiliki lebih dari 5.000 gajah Asia liar, telah terjadi banyak insiden dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari perusakan tanaman hingga menelan korban jiwa. Aktivis lingkungan menilai perambahan lahan memaksa gajah keluar dari habitat alami, memicu konflik dengan warga. Para pelestari alam mendesak pemerintah untuk menghentikan perambahan dan membuat koridor perpindahan, agar gajah dapat berpindah antar hutan untuk mencari makanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, robot humanoid dan robot berkaki 4 ramai dipamerkan dalam konferensi robot dunia 2025 di Beijing, China. Salah satunya memperagakan pertarungan tinju yang menyedot perhatian pengunjung. Robot yang mampu berlari menari, bermain sepak bola, hingga menyortir suku cadangan di jalur perakitan, kini juga bisa bermain mahjong dan bertarung tinju. Unitri Robotik asal Hangzhou memamerkan berbagai robot terbaru, namun yang paling mencuri perhatian adalah 2 robot GI versi terbaru yang saling memukul dan juga bertahan layaknya petinju manusia, bahkan bangkit kembali setelah terjatuh. Seorang konsultan manajemen asal Jerman menyebut, China unggul dalam menciptakan robot dan juga produk elektronik baru dalam waktu singkat, sehingga optimistis terhadap masa depan industri robot di negara itu. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025. Satgas ini akan menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina melalui operasi airdrop sebagai bentuk peran aktif Indonesia dalam dukungan bantuan kemanusiaan internasional. Keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui operasi airdrop dari Pangkalan Royal Jordania. Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 66 personel, meliputi unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta media nasional yang menggunakan 2 pesawat Hercules C-130C TNI AU dari Skuadron Udara 31. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan bantuan kemanusiaan yang dikirim sebanyak 800 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok yang bersumber dari Basnas dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Cara keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II tahun 2025 yang akan menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Misi ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop dari Pangkalan Aju Yordania. Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan 2 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skuadron Udara 31 dengan total 66 personil, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga dan media nasional yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari Basnas dan dukungan bahan makanan dari Kemhan Republik Indonesia. Ini menjadi kali kedua Indonesia mengirimkan bantuan airdrop ke Gaza, Palestina, dan menempatkan Indonesia sebagai satu dari 11 negara yang aktif mengirimkan bantuan untuk masyarakat di wilayah tersebut.
Dari Jakarta, Jihana Bila Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih 2 resmi diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Gaza, Palestina. Bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai simbol peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Agus menuturkan momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga melalui peran aktif membantu bangsa lain yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Agus juga berpesan agar seluruh personel Satgas mengutamakan keselamatan, mematuhi prosedur internasional, dan berkoordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force, serta mitra internasional lainnya. Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, etika militer, dan menjaga nama baik TNI di mata dunia, serta memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Pelaksanaan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Para prajurit Satgas sekalian, utamakan keselamatan personil dan alutsista selama operasi, patuhi prosedur internasional dan koordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force dan mitra internasional lainnya. Laksanakan tugas dengan profesional, jaga disiplin, etika militer, dan nama baik TNI di mata dunia. Pastikan setiap logistik yang akan kita bawa tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Dari Jakarta, Jihana Bila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, polisi di Berlin membubarkan aksi protes pro-Palestina yang mengecam keterlibatan media Jerman dalam genosida. Demonstrasi tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah 5 jurnalis tewas dalam serangan udara di kota Gaza. Polisi Berlin mengamankan para pengunjuk rasa yang membawa bendera Palestina dan spanduk. Aksi protes berlanjut menuju stasiun Friedrichstraße. Para demonstran menyanyikan slogan "Semua polisi adalah fasis". Unjuk rasa tersebut dipicu 5 jurnalis Al Jazeera yang terkonfirmasi meninggal dunia dalam serangan udara di dekat rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Nama-nama jurnalis tersebut adalah Anas Al-Sharif, Mohamed Kreikia, Ibrahim Zahir, Mohamed Naufal, dan Mohamed Aliwa. Militer mengatakan tuduhan bahwa Al-Sharif memimpin sel Hamas dan terlibat dalam aktivitas teroris, termasuk mempromosikan serangan roket terhadap warga sipil Israel. Namun Al-Sharif membantah tuduhan tersebut di platform X. Dia menegaskan tidak berafiliasi dengan kelompok politik manapun dan tugasnya hanya melaporkan kebenaran dari lapangan secara objektif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Gaza menggelar prosesi pemakaman untuk 2 jurnalis Al Jazeera yang tewas dalam serangan udara Israel di bagian barat Gaza. Serangan tersebut menyasar tenda tempat jurnalis bekerja. Warga Gaza menggelar proses pemakaman untuk Anas Al-Sharif dan Mohamed Kreikia, jurnalis Al Jazeera yang tewas dalam serangan udara Israel yang menyasar tenda mereka di bagian barat Gaza. Video menunjukkan warga mengangkat jenazah dan melaksanakan sholat jenazah di lokasi tersebut. Lubang peluru dan puing-puing tersebar di sekitar tenda jurnalis. Koresponden Yemen Today, Abdel Hadi Farhat menyatakan bahwa kejahatan ini tidak akan menghentikan kerja jurnalistik mereka. Dia menduga pendudukan Israel melakukan pembunuhan karena peran penting jurnalis dalam mendokumentasikan kepedihan, pembantaian, dan pertumpahan darah sejak awal perang. Foto jurnalis Amer Al-Sultan mengisahkan saat ledakan terjadi. Dia menemukan Anas Al-Sharif di luar tenda dan Mohamed Kreikia yang terbakar. Mereka berusaha memadamkan api dan segera membawa Kreikia ke rumah sakit, namun ia meninggal dunia setengah jam kemudian. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa 5 jurnalis tewas akibat serangan langsung pada tenda jurnalis dekat rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Al Jazeera mengonfirmasi nama jurnalis yang meninggal, termasuk Anas Al-Sharif, Mohamed Kreikia, Ibrahim Zahir, Mohamed Naufal, dan Mohamed Aliwa. Militer Israel mengaku bertanggung jawab menyasar Anas Al-Sharif dengan tuduhan
memimpin sel Hamas dan terlibat dalam aktivitas teroris, termasuk mempromosikan serangan roket terhadap warga sipil Israel. Sementara Anas Al-Sharif sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya hanya melaporkan fakta dari lapangan tanpa bias. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan perang dagang dengan Tiongkok selama 90 hari. Langkah ini meredakan tekanan antara dua ekonomi terbesar dunia. Setelah bersikap tertutup kepada media, Donald Trump menyetujui perpanjangan gencatan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat selama 90 hari. Trump mengunggah di Truth Social bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk perpanjangan tersebut. Sementara pemerintah Tiongkok melalui Beijing juga melakukan hal yang sama. We've been dealing very nicely with China, as you probably have heard. They have tremendous tariffs that they're paying to the United States of America. And we'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is very good with President Xi and myself. Batas waktu sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Selasa 12 Agustus 2025 pukul 00.01 waktu setempat. Jika itu terjadi, Amerika Serikat bisa menaikkan tarif atas impor dari Tiongkok yaitu 30%. Dan pemerintah Tiongkok bisa membalas dengan menaikkan tarif atas ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok. Perpanjangan ini memberi waktu bagi kedua negara untuk melanjutkan perundingan dan membuka peluang perhelatan KTT antara Trump dan Presiden Xi Jinping tahun ini. Kalangan dunia usaha di Amerika Serikat menyambut positif kebijakan ini yang dinilai penting untuk memberikan kepastian dan memperluas akses pasar di Tiongkok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Cho Jong-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini untuk mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Cho Jong-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Puan mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Kedatangan utusan khusus Presiden Korea Selatan adalah sebuah kehormatan bagi DPR RI. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin berkembang positif. Hal ini mengingat di tengah dinamika ketidakpastian yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, kedua negara diperlukan untuk memperkuat kerjasama dalam rangka memajukan perdamaian, stabilitas, dan juga kesejahteraan kawasan. Pasalnya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan nilai, yaitu menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, juga rule of law. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pertemuan dengan utusan khusus Presiden Republik Korea Honorable Cho Jong-sik di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Menlu juga menjalin kerjasama dengan WIPO untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menerima kunjungan utusan khusus Presiden Republik Korea Honorable Cho Jong-sik bersama delegasi di Jakarta. Keduanya membahas upaya penguatan kerjasama terutama di sektor perdagangan, investasi, dan teknologi. Setelah itu, Menlu Sugiono menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization atau WIPO, Darren Tang. Pertemuan tersebut menegaskan peran strategis kekayaan intelektual sebagai pendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono dan Dirjen WIPO menyaksikan penandatanganan Letter of Intent antara Kemlu RI dan WIPO untuk membentuk program pelatihan bagi para diplomat Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi diplomat Indonesia untuk berperan di kancah global serta meningkatkan daya saing nasional di era ekonomi berbasis inovasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi
memperkuat komitmen perempuan sebagai pilar ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan APEC Women and the Economy Forum 2025 pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam kegiatan APEC Women and the Economy Forum 2025, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengikuti rangkaian agenda yang menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik pada Senin 11 Agustus 2025. Arifah juga bertemu dengan delegasi Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertemuan ini tidak hanya membahas program kerjasama, tetapi juga memperkuat komitmen untuk memastikan setiap langkah memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak di kedua negara. Agenda ditutup dengan acara APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Dinner, yaitu sebuah malam penghargaan yang menegaskan bahwa kesehatan perempuan adalah fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan dan inisiatif konkret yang mendorong kesehatan, kesejahteraan, serta partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Banjir melanda 6 negara bagian di wilayah Midwest Amerika Serikat. Hujan deras membuat akses jalan terputus dan mengakibatkan pemadaman listrik. Salah satu dampak terbesar terjadi di negara bagian Wisconsin, di mana panitia terpaksa membatalkan penyelenggaraan Wisconsin State Fair. Badan Meteorologi Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan banjir untuk Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois, dan Wisconsin. Curah hujan yang tinggi membuat aliran listrik terputus bagi 18.000 pelanggan. Salah satu yang terdampak adalah pameran tahunan terbesar di negara bagian Wisconsin State Fair, di mana pihak penyelenggara terpaksa membatalkan hari penutupan acara yang sudah berlangsung 11 hari. Akibat bencana ini, petugas damkar menerima ratusan laporan darurat, mulai dari kebocoran gas, pemadaman listrik, hingga evakuasi warga terjebak banjir. Dampak banjir juga terasa di dunia olahraga, di mana USA Triathlon memutuskan membatalkan kejuaraan nasional sprint dan para triathlon di Milwaukee. Pemerintah Milwaukee mengimbau warga untuk tidak berkendara atau berjalan di area tergenang karena kondisi masih berbahaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Sebuah helikopter pemadam buatan Rusia yang diawaki kru Kementerian Dalam Negeri Serbia terlihat membantu memadamkan kebakaran hutan di wilayah Durkovići Rogami, pinggiran kota Podgorica, Montenegro. Helikopter jenis Kamov milik Serbia yang diundang pemerintah Montenegro untuk bergabung dalam upaya penanggulangan kebakaran, terbang mengambil air, lalu membawanya ke lokasi api dan menumpahkannya di atas sumber kebakaran. Kementerian Dalam Negeri Serbia menyatakan helikopter tersebut telah beroperasi sejak pagi hari dan telah menumpahkan 248 ton air untuk memadamkan api. Dalam pesan resmi, kementerian menegaskan selalu siap membantu karena solidaritas tak mengenal batas. Kebakaran hutan di sepanjang pantai Andrijantik, Montenegro telah memasuki hari kedua pada Selasa 12 Agustus 2025. Seiring suhu yang terus meningkat, petugas pemadam berjuang melawan api di beberapa lokasi, termasuk Piperi, Kuci, Chansbuljarika, dan Bijelo Polje. Pejabat tinggi darurat Nikola Bojanovic menyebut situasi tersebut sebagai kasta tropik. Sejumlah wilayah dilaporkan melakukan evakuasi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Vietnam HE Mr. Tran Thanh Man di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 12 Agustus 2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan antar parlemen kedua negara di tingkat bilateral maupun internasional. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Vietnam, His Excellency Mr. Tran Thanh Man di Kompleks Parlemen. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam upaya penguatan kerjasama antar parlemen Indonesia dan Vietnam. Indra Iskandar menegaskan, kerjasama tersebut tidak hanya di tingkat bilateral, namun juga pada forum regional seperti Parlemen ASEAN dan Asia, serta forum-forum internasional seperti Interparliamentary Union atau IPU. Menurutnya, hubungan yang telah terbina baik selama ini diharapkan untuk terus diperkuat dengan cara mendorong diplomasi parlemen yang lebih efektif. Tersebut ya, tentu kunjungan selama ini terus memperkuat kerjasama antar parlemen ya, Parlemen Indonesia dan Parlemen Vietnam, juga di Parlemen kawasan, Parlemen ASEAN, Parlemen Asia, bahkan juga di Parlemen Internasional IPU. Itu sudah Indonesia dengan Vietnam itu selama ini kerjasama secara baik. Ini terutama adalah dalam hal memberikan hospitality pada anggota dewan ya, bagaimana menggunakan misalnya teknologi digital, dan mungkin juga nanti kemudian kita saling bertukar staf untuk belajar dalam pengelolaan parlemen. Kerjasama yang semakin kokoh antara Parlemen Indonesia dan Vietnam diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi hubungan diplomatik kedua negara serta masyarakat secara lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah pesawat kecil yang sedang melakukan pendaratan tiba-tiba menabrak pesawat lain yang sedang parkir di Bandara Montana, Amerika Serikat. Insiden ini memicu kebakaran hebat di area bandara. Pesawat bermesin tunggal jenis Sokata TBM 700 turboprop berupaya melakukan pendaratan pada Senin 11 Agustus pukul 14.00 waktu setempat di Bandara Kalispell City, Montana. Penyelidikan awal menunjukkan pilot kehilangan kendali saat mendekati landasan sehingga pesawat tergelincir dan menabrak pesawat lainnya yang sedang terparkir. Saksi mata mengatakan pesawat terlihat mendarat darurat di ujung landasan dan langsung menghantam pesawat lain, diiringi ledakan suara keras. 2 penumpang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan perawatan medis di area bandara. Sementara penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri keluar dari pintu pesawat. Penerbangan tersebut dilaporkan berasal dari Pullman, Washington dan merupakan pesawat milik Mater Sky LLC. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah bersejarah untuk mengambil alih kendali kepolisian Washington DC dan mengarahkan Garda Nasional. Langkah ini disebut untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di ibu kota. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional ke Washington DC. Hal ini diklaim untuk membersihkan ibu kota dari geng kriminal. Dalam jumpa pers di Gedung Putih pada Senin 11 Agustus 2025, Trump mengatakan pengerahan pasukan Garda Nasional ini dilakukan untuk menyelamatkan Washington dari maraknya pelanggaran hukum. Berdasarkan pasal 740 District of Columbia Home Rule Act, Trump menempatkan Departemen Kepolisian Metropolitan DC di bawah kendali langsung pemerintah federal. This is Liberation Day in D.C. and we're going to take our capital back. We're taking it back under the authorities vested in me as the President of the United States. I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control. In addition, I'm deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. Trump menilai Washington DC telah dikuasai geng kekerasan, pelaku kejahatan, dan tunawisma. Ia menegaskan hal tersebut tidak akan dibiarkan terjadi lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan resmi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri signing ceremony Letter of Intent Kemitraan Sister City. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antar kota sekaligus memperluas jaringan kolaborasi internasional Jakarta.
Menurut Pramono, Jakarta dan Kuala Lumpur menghadapi tantangan serupa, mulai dari kemacetan lalu lintas, peningkatan kebutuhan layanan publik, hingga ancaman perubahan iklim. Untuk itu, Pramono menilai bahwa keduanya memiliki peluang besar untuk saling belajar dan memberi dukungan. Dari kerjasama ini, kedua kota sepakat memperkuat kolaborasi di berbagai bidang strategis, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan banjir, pembangunan gedung hijau, dan dekarbonisasi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, hingga pertukaran budaya dan pariwisata. Jakarta and Kuala Lumpur are more than just close neighbors. We are connected by the rich history, vibrant culture, the common goal of creating more sustainable future for our cities too. Also, when we have the badminton, sometimes very dynamic. Let us continue to strengthen. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kuala Lumpur, Datuk Seri Maimunah, pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Pramono. Ia optimis bahwa kerjasama ini akan memberi manfaat positif. Kuala Lumpur menjadi sister city ketiga yang berhasil dibentuk dalam 6 bulan masa jabatan Gubernur Pramono. Tim redaksi, Simpo TV, melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Peru senilai 15 triliun rupiah. Hal ini diyakini Mendak Budi Santoso sebagai langkah permulaan kerjasama dengan lingkup lebih luas. Pemerintah tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Amerika Selatan Peru yang angkanya dapat menembus senilai 960 juta dolar Amerika atau 15,65 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan akumulasi perdagangan antara Indonesia dan Peru di tahun lalu sebesar 480 juta dolar Amerika yang terurai dalam ekspor sebesar 331,2 juta dan impor senilai 149,6 juta dolar Amerika Serikat. Menurutnya, hubungan dagang ini adalah bagian awal dari proses kerjasama yang berkelanjutan dan lebih luas ke depannya antar kedua negara. Dengan kata lain, adanya potensi pertambahan jenis produk kerjasama lainnya. Nah, kemarin juga kita kan sudah menandatangani Indonesia Peru CEPA. Ya, kemarin Presiden Peru sudah datang ke Indonesia, jadi kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita melakukan perjanjian dagang, ya ini sebuah kemajuan. Kenapa dengan Peru ini CEPA yang bagus? Karena kita startnya kan dari awal. Ya, Indonesia CEPA itu total trade-nya tidak sebesar misalnya dengan EU ya. Kita total trade-nya 480 juta US, kita surplus 181 juta US. Tetapi kita sudah mempunyai CEPA, jadi ada kerangkanya kerjasama dagang. Jadi ke depan kalau mau nambah item-item kerjasama yang lain itu mudah. Kalau kita memulai dari total trade yang sudah besar, biasanya perjanjian CEPA-nya lama. Kita hanya 14 bulan ya. Kita dengan EU berapa? 10 tahun. Ini dengan Peru cuma 10 bulan. Nah, akses pakaian jadi tekstil kita ke Peru, termasuk alas kaki besar. Ya, kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Dan ini salah satu untuk mendorong ya akses pasar kita di luar negeri. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Legend TNI Tribudi Utomo mengungkapkan bahwa pelaksanaan misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah dipersiapkan dengan matang oleh Royal Jordania Air Force. Tri menjelaskan bahwa keamanan dan titik lokasi penjatuhan bantuan telah dipastikan steril demi kelancaran dan keselamatan misi. Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tribudi Utomo menegaskan bahwa misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah dipersiapkan dengan matang melalui koordinasi dengan Royal Jordania Air Force. Terdapat 10 titik penjatuhan bantuan yang telah diperiksa dan dipastikan steril sehingga keselamatan personil dan keberhasilan misi dapat terjamin. Selain itu, Tri juga menjelaskan Royal Jordania Air Force telah membuka koridor khusus pada tanggal 1 hingga 24 Agustus 2025 untuk memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Jadi ini kita merupakan suatu tim yang sudah disiapkan oleh Royal Jordania Air Force. Dan tim ini sudah meninjau titik-titik lokasi dan diinfokan ada 10 titik yang akan dijadikan airdrop. Dan itu sudah dicek dan steril dan tentang keamanannya. Sehingga tidak akan seperti mungkin rekan-rekan melihat ada yang ketiban yang di TV itu kan. Ya, ini tidak. Jadi mereka sudah menyiapkan titik-titik airdropnya dengan baik.
Demikian. Dari tanggal 1 sampai tanggal 24 ini mereka sudah membuka khusus untuk bantuan ini. Jadi mereka sudah istilahnya memberikan luang untuk kita memberikan bantuan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025. Satgas ini akan menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina melalui operasi airdrop sebagai bentuk peran aktif Indonesia dalam dukungan bantuan kemanusiaan internasional. Keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui operasi airdrop dari Pangkalan Royal Jordania. Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 66 personel, meliputi unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta media nasional yang menggunakan 2 pesawat Hercules C-130C TNI AU dari Skuadron Udara 31. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan bantuan kemanusiaan yang dikirim sebanyak 800 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok yang bersumber dari Basnas dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Cara keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II tahun 2025 yang akan menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Misi ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop dari Pangkalan Aju Yordania. Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan 2 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skuadron Udara 31 dengan total 66 personil, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga dan media nasional yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari Basnas dan dukungan bahan makanan dari Kemhan Republik Indonesia. Ini menjadi kali kedua Indonesia mengirimkan bantuan airdrop ke Gaza, Palestina dan menempatkan Indonesia sebagai satu dari 11 negara yang aktif mengirimkan bantuan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih II resmi diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Gaza, Palestina. Bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai simbol peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Agus menuturkan momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga melalui peran aktif membantu bangsa lain yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Agus juga berpesan agar seluruh personel Satgas mengutamakan keselamatan, mematuhi prosedur internasional, dan berkoordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force, serta mitra internasional lainnya. Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, etika militer, dan menjaga nama baik TNI di mata dunia, serta memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Pelaksanaan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Para prajurit Satgas sekalian, utamakan keselamatan personil dan alutsista selama operasi, patuhi prosedur internasional dan koordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force dan mitra internasional lainnya. Laksanakan tugas dengan profesional, jaga disiplin, etika militer dan nama baik TNI di mata dunia. Pastikan setiap logistik yang akan kita bawa tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Kolombia dan Senator Miguel Uribe Turbay disemayamkan di Bogota's Elliptical Hall of the National Capital pada Senin lalu setelah meninggal dunia karena serangan bersenjata pada 7 Juni di ibu kota. Acara pemakaman dihadiri keluarga,
rekan politik dan juga anggota Senat. Jenazah Miguel Uribe Turbay disemayamkan di Hall Elliptical Capitol National untuk diberi penghormatan oleh keluarga, teman, dan sesama senator. Istri, anak tiri, dan ayahnya turut hadir dalam acara duka. Wakil Ketua Senat Ana Paula Agudelo mengajak semua pihak bekerja sama untuk Kolombia tanpa kekerasan sebagai warisan Uribe Turbay. Akses pemakaman terbatas untuk keluarga dekat, namun publik dapat memberi penghormatan pada hari Selasa pagi. Setelah itu jenazah akan dibawa ke Katedral Primatal untuk misa pemakaman dipimpin Uskup Agung Bogota, Luis Jose Rueda. Uribe Turbay ditembak 2 kali di kepala oleh seorang remaja saat kampanye di Fontibon pada 7 Juni 2025. Penyelidikan masih berlanjut dengan penangkapan 6 orang termasuk pelaku yang berusia 15 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 4 anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland, Amerika Serikat. Petugas menyatakan 3 orang selamat dalam insiden ini. Empat anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Master Deputy State Fire Marshal Oliver Alkire menyebut api bermula di bagian kanan rumah pada teras tertutup. Mesin berat dikerahkan ke lokasi untuk membantu mengangkat puing-puing pada Minggu sore. Petugas pemadam membutuhkan lebih dari 1 jam untuk mengendalikan api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu kebakaran hutan di Erzin, Turki memaksa warga menyelamatkan diri serta ternak mereka. Namun sebagian besar hewan dan harta benda hangus terbakar. Api yang bermula dari perbukitan dalam waktu singkat melahap wilayah Güzelyali dan memaksa warga mengungsi. Seorang warga mengaku terpaksa menggiring kambing dan domba ke tempat aman, namun sebagian kambing kabur ke arah kebakaran lain dan tidak selamat. Tabii yangın buraya geçti. Buraya geçince biz bunları apar topar keçileri, koyunları hepsini sürdük buraya aşağı. Meğer keçiler kaçmış geri yangına. Ersin keçiler nerede? Yok keçiler. Geleyim diyorum, hiddetleniyorum böyle. Geleceğim yanırsa bileyim. Mallarım gitti. Yangının içindeydi. Resmimi gördün mü? Resim çekmişler. Ya, 2 tane kuzunun ardından koşuyorum böyle. Allah'ım gece gündüz dua ediyorum. Allah'ım namazlarımda malımızı canımızı koru ya Rabbim derken başımıza geldi. İçinde kedi köpek yandı diye başka yerlerde üzülürken başımıza geldi. Kedilerim yok, tavuklarım yok. Meskipun berhasil menyelamatkan diri, seorang warga mengaku sempat membantu memadamkan api di rumah sendiri dan rumah tetangga. Kebakaran ini terjadi sangat cepat dan melahap area tertutup yang sebelumnya jarang terlihat. Zaten bir anda gelişti. Kuru arazi olduğu için bir rüzgarın etkisiyle, yansımasıyla burası alev aldı. Burası normalde göremeyeceğiz kadar kapalı bir alan. Aracımın da arkasında araba vardı, kurtaramadım. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan masih terus berlangsung di wilayah Vilar de Foz, Galicia, Spanyol di tengah gelombang panas yang melanda seluruh negara. Kebakaran hutan besar terjadi di Galicia, Spanyol, di mana petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api yang membakar di wilayah Vilar de Foz. Rekaman menunjukkan pesawat penyemprot air memadamkan api dari udara, sementara asap tebal nampak membumbung tinggi. Warga setempat terlihat mengamati kebakaran dari jalan raya, sementara petugas keamanan dan penyelamat siaga di lapangan. Beberapa kebakaran lain juga terjadi di Chandrexa de Cuesa, di mana api telah melahap lebih dari 3.000 hektar hutan, serta di Vila de Foz yang mengalami kebakaran seluas 580 hektar. Kebakaran di Moyalde juga menyebabkan status alert level 2 karena api semakin mendekati perumahan warga. Menteri Transisi Ekologi Spanyol melaporkan bahwa sepanjang tahun ini lebih dari 39.000 hektar lahan telah terbakar atau meningkat 9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Musim kebakaran tahun ini dikenal sebagai salah satu yang paling parah. Hal ini disebabkan kondisi panas ekstrim yang kering yang mempercepat penyebaran api. Upaya pemadaman dilakukan baik dari udara maupun darat untuk meminimalisir kerugian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setidaknya 1 orang dilaporkan tewas dan puluhan lain terluka atau terperangkap di bawah puing setelah terjadi ledakan di pabrik US Steel dekat Pittsburgh pada hari Senin. Rekaman menunjukkan momen ledakan dan asap hitam membumbung di atas pabrik.
Ledakan mengguncang pabrik US Steel Clairton Coke Works yang terletak di selatan Pittsburgh pada hari Senin 11 Agustus 2025. Setidaknya 1 orang dilaporkan tewas sementara puluhan lain terluka atau terperangkap di bawah puing. Rekaman video menunjukkan momen ledakan besar di pabrik itu disertai kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Tim darurat segera diturunkan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi di tempat kejadian. Menurut pihak berwenang, 2 pekerja masih dinyatakan hilang dan sedang dicari. Pabrik ini mempunyai ribuan pekerja dan merupakan salah satu operasi coking terbesar di Amerika Utara. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, partai-partai oposisi India menggelar aksi protes terkait revisi daftar pemilih yang dinilai kontroversial. Mereka memperingatkan langkah ini dapat menghilangkan hak pilih jutaan warga, khususnya kelompok rentan dan minoritas, menjelang pemilu di negara bagian Bihar pada November mendatang. Ratusan anggota parlemen dan pendukung oposisi mengawali aksi protes dari gedung parlemen, namun dihadang polisi saat menuju kantor Komisi Pemilihan Umum di New Delhi. Bentrokan terjadi dan sejumlah anggota parlemen termasuk pemimpin oposisi Rahul Gandhi sempat ditahan singkat. Oposisi menuding Komisi Pemilihan Umum terburu-buru merevisi daftar pemilih di Bihar yang melibatkan hampir 80 juta pemilih dengan persyaratan dokumen ketat seperti akta kelahiran, paspor, dan ijazah. Menurut mereka, persyaratan ini sulit dipenuhi di Bihar yang memiliki tingkat melek huruf rendah sehingga bisa menghilangkan hak pilih masyarakat miskin, terutama minoritas Muslim. India tidak memiliki kartu identitas nasional tunggal dan kartu identitas biometrik Aadhaar yang luas digunakan, tidak masuk dalam daftar dokumen yang diterima untuk revisi ini. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan tersebut dan menyebut revisi intensif ini bertujuan memastikan keakuratan data pemilih, menghapus nama yang sudah meninggal atau pindah, serta mencegah masuknya warga negara asing ilegal. Menurut komisi, sekitar 49,6 juta pemilih yang telah tercatat dalam proses serupa pada 2003 tidak perlu mengumpulkan dokumen tambahan, namun hampir 30 juta pemilih lainnya masih terancam kehilangan hak pilih. Revisi serupa dijadwalkan akan dilakukan di seluruh India yang memiliki 1,4 miliar penduduk. Bihar sendiri merupakan medan pertarungan penting dalam politik India, di mana partai berkuasa BJP selalu memerintah dalam koalisi dan mengandalkan mitra politik dari wilayah ini untuk mempertahankan kekuasaan di parlemen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.